Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Hari ini kita akan belajar pada pelajaran BTQ, yaitu tentang menulis huruf hijaiyah bersambung yang kelima atau pertemuan terakhir dalam materi menulis huruf hijaiyah bersambung, karena setelahnya kita sudah menulis dari huruf alif sampai huruf zo. Kita lanjutkan sekarang huruf ain sampai huruf ya. Kita akan belajar tentang perubahan bentuk tunggalnya, kemudian bentuk di awal kalimat, kemudian bentuk di tengah kalimat, dan bentuk di akhir kalimat. Masih bersama Pak Heri. Langsung saja, kita pertama akan belajar tentang huruf ain dan ghin. Ain dan ghin ini perubahan di awal kalimat, kemudian di tengah kalimat, dan di akhir kalimat sama. Ain maupun ghin itu kalau ada perubahan sama saja, yang membedakan hanya titik di atas huruf ghin. Jadi kalau tidak ada titik berarti huruf ain, kalau ada titik berarti huruf ghin. Coba perhatikan anak-anakku sekalian perubahan-perubahannya baik di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Berikut contoh-contohnya, silakan dipahami biar nanti menulisnya benar. Selanjutnya huruf fa dan huruf qaf. Ini juga huruf satu rumpun atau satu grup karena penulisannya sama, baik dia di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir kalimat, yang membedakan titiknya. Kalau fa titiknya 1, kalau qaf titiknya 2. Jadi kalau fa dan qaf ini satu rumpun, kemudian ain dan ghin itu juga satu rumpun. Artinya penulisannya sama saja, yang membedakan adalah titiknya saja. Silakan anak-anakku sekalian diperhatikan perubahan bentuk di awal kalimatnya, perubahan bentuk di tengah kalimatnya, dan perubahan bentuk di akhir kalimatnya. Kemudian perhatikan juga contoh-contoh penulisannya. Selanjutnya huruf kaf dan lam. Kalau ini tidak serumpun. Kaf berbeda sendiri, lam berbeda sendiri. Kalau kaf perubahannya di awal kalimatnya seperti gambar kepala perahu, hamzahnya dibuang. Kemudian huruf kaf di tengah, kemudian kaf di akhir, kemudian huruf lam, perutnya itu dibuang. Tinggal lurus saja untuk disambung dengan huruf sebelum ataupun huruf setelahnya. Pak Guru kasih waktu 5 detik untuk memperhatikan contoh dan perubahan bentuknya. Kemudian yang selanjutnya itu huruf mim dan nun. Juga sama, ini bukan huruf yang serumpun. Perubahan bentuknya, mim itu kalau
di awal kalimat, di tengah kalimat itu diambil bunderannya saja. Tapi kalau di akhir kalimat diambil semua, hanya dikasih garis di belakangnya supaya bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Kalau nun sama seperti penulisan huruf ta ataupun huruf sa. Bedanya nun itu titiknya 1. Kalau ta itu kan 2, kemudian kalau sa ada 3. Tapi penulisannya sama. Silakan anak-anakku sekalian perhatikan bentuk perubahannya, kemudian contohnya. Selanjutnya huruf waw dan ha. Waw itu bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Perhatikan contoh-contohnya dan perubahan-perubahannya. Hampir tidak berubah kalau waw itu, baik di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Hanya ada buntutnya sedikit garis supaya bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Nah, kalau huruf H ini perubahannya sedikit drastis. H di awal itu seperti anak-anak kalau lihat di kalimat haza. Kemudian kalau di tengah kalimat dan di akhir kalimat huruf H dan dikasih garis sebelumnya. Silakan diperhatikan, disimak, kemudian dihafalkan supaya nanti ketika menulis tidak bingung lagi. Bukan setoran ke Pak Guru, tetapi dihafalkan untuk masing-masing. Selanjutnya huruf lam, alif, dan hamzah. Lam alif itu bentuknya hampir tidak berubah. Hanya di tengah bisa disambung dengan huruf sebelumnya, begitu juga di akhirnya, di akhir kalimat. Kalau setelahnya tidak bisa, karena lam alif itu adalah terdiri dari lam dan alif. Sementara alif tidak bisa disambung Silakan anak-anak sekalian perhatikan lam alif. Kemudian hamzah itu tidak berubah, baik di awal, di tengah, di akhir, apalagi bentuk tunggal. Hanya saja nanti ada huruf-huruf bantu untuk meletakkan huruf hamzah. Tapi materinya nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang silakan disimak, diperhatikan perubahan huruf lam alif, tidak ada perubahan kalau hamzah, letaknya saja seperti itu. Silakan disimak, dipelajari, dipahami. Yang terakhir huruf ya. Kalau huruf ya di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Kalau di awal dan tengah sama seperti penulisan huruf nun, sama seperti penulisan huruf ta, sama seperti penulisan huruf sa, hanya titiknya saja yang beda. Kalau ta itu titik 2 tapi di atas, kalau ya titik 2 di bawah. Kalau sa itu titik 3 di atas. Kalau nun titik 1 di atas. Jadi ya itu titik 2 di bawah. Tapi cara penulisannya bentuknya sama untuk di awal kalimat dan di akhir kalimat. Tapi kalau di awal kalimat dan di tengah kalimat, maksud Pak Guru,
Tetapi kalau di akhir kalimat, dia bentuk asli hanya disambungkan dengan huruf-huruf sebelumnya. Silakan anak-anakku sekalian perhatikan. Simak. Ngantuk ya. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas dulu. Silakan anak-anakku sekalian yang belum menyetorkan tugas dari awal sampai akhir, silakan dikerjakan, dicicil. Pak Guru tunggu sebelum UTS. Apalagi yang masih kosong dari awal sampai terakhir, kosong semuanya. Silakan dipelajari, dikerjakan, kemudian dikirim. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.